Walid niku musuh besar Nabi. Umar bin Khattab zaman niku nggih musuh besar sinten? Kanjeng Nabi. Terus ada Abu Lahab, ada Abu Jahal. Yang paling terkenal sastrawan Walid bin Mughirah. Bapaknya Khalid, itu Khalid bin Walid bin Mughirah. Nah Abu Jahal jenenge Amr bin Hisham. Nah lakopane Abdul Hakam bin sinten? Bin Hisham. Ya mbake min Bani Makhzum. Niku ketika dengar Quran, niku komentare Walid ma huwa bikalamil bashar. Ndak mungkin omongan manusia seurut itu. Sehingga Walid ketika disewa para penggede Quraisy untuk mendiskreditkan Quran dan menandingi apa yang dibawa Muhammad berupa Quran, Walid setelah mendengarkan Rasulullah dan dia tetap tidak iman tapi tetap komentar ma huwa bikalamil bashar, bahwa Quran itu tidak mungkin omongan manusia atau karangan manusia. Sampai jadi asbab nuzul innahu fakkar wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar summa nazar summa nazar. Kemudian Walid itu berpikir enake ngomentari Quran iku apa ya summa nazar. Bareng dipikir-pikir enake piye ngomentari Quran nazar maknane mikir. Summa nazar bareng dipikir-pikir gak tok summa abasa wa basar. Abasa merenggut srai nak kabeh ngomentari omongane Muhammad urwe Pak. Darane omongane menungso aku luwih pinter iso nandingi. Nak tak arani wahyu ordere harus bilang itu ndak wahyu. Ordernya saya harus komentar itu ndak wahyu. Summa nazar, summa abasa wa basar. Akhirnya sesuai ordernya. Summa tawalla napa? Wastakbar terus faqala in hadza illa sihru yusar. Wa sebenarnya dekne terus tawalla niku mengo wastakbaru sombong. Akhirnya dia ngomentari in hadza illa sihru yusar. In hadza illa qaulul bashar. Pertanyaannya seperti ini. Kalau dari awal Quran itu salah menurut tatanan bahasa Arab, tentu mereka menyaingi itu gampang. Nyatanya ndak. Walhasil akhirnya mereka itu sampai nyewa wong sing ahli ngarang sastra. Nasar. Disewa larang-larang itu jenenge Musailimah. Untuk sing maca Musailamah, sing maca napa Musailimah. Bareng disewa kan nandingi beberapa ayat niku mau iso sajake bener tapi tanpa kualitas makna. Sajake bener tapi tanpa kualitas napa makna. Nek teng Quran kan wadzariyati zarwa fal hamilati wikra fal jariyati isra fal muqassimati amra misalnya kan urut itu. Sama-sama roh akhirnya dan ada kualitas makna napa wadzariyati zarwa fal hamilati saterusé. Dekne ora mau cerita wattokhinati tokhna demi perempuan sing nutu gabah wal khobizati khobza bariku terus gawe roti soe wes bareng ordere nyaingi alam nasroh laka sodrok ndekne ngarang ad-difta umat difta wa ma adraka ad-difta soe orang bener terus ordere meneh kon nyaingi alam taro kaifa fa'ala rabbuka biasa bil fil ndekne nggih karangan al filu mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil wa dhailuhu qasir. Dadi kowe roh penggane wong wedok iku tukang nutu gandum. Bariku terus gawe napa roti. Wis. Kowe roh kodhok iku apa? Mergo pokoke butuhe iku akhire iku ad-difta utawa matifta. Mergo nyanyi alam nasroh laka sadra. Suwe-suwe wali itu muni ngene Abu Jahal barang. Kowe iku luwih stres timbang Muhammad. Muhammad stres iku Qur'ane iku isih apik ana maknane iku ora ana maknane. Mulane mangkel Musailimah iku mangkel ambek Abu Jahal mergo diorder tenan-tenan jebule dibalekno. Perkarane dianggap luwih gak napa gak mutu. Mulane Quran wani nantang kul fa'tu bi asyri suwarim mislihi napa muftariyat. Sebagian ayat kul fa'tu bi suratim mim misli. Nak sak surat ra iso ya 10 wae bi asyri suwarim mislihi muftaroyatin. Nak dhewean ra iso ora apa-apa, wa manis tatatum min dunillah. Nak ra iso dhewean ya ngajak boleh. Mane kiai ku kudu kuat kan. Kiai ape disantet kok wedi. Adate nabi ku wani nantang. Mane wong kiai kok disantet wedi ya urung pati napa? Kiai. Pemene cek ndonga wedi nu ora pati kiai. Wis biasa mawon nek disantet nak mandi ya mandi, nak ora ya wis anggap ae nak mandi bebasna kok utang nak bar. Oh repot. Kalau riyen anyaran kiai sering dilengno kiai Gus biasane kiai pertama dijajal Gus disantet. Lah terus piye? Kedah maca ngeten-ngeten, moh sini-sini wong. Ben ana bedane aku gawa Quran mbek ora dadi aku ora tau ndonga tolak napa santet. Padha-padha pengiran mata ini aduk dukun santet lha apa mateni aku.
Nah, sehingga kata Imam Tobari, ada beberapa riwayat dari Ibnu Abbas. Kira-kira begini, misalnya tosin atau hamim atau apa saja. Kira-kira begini kalau dalam dialek. Bahwa Quran ini terdiri dari bahasa Arab. Misalnya abatasa atau ABCD. Jadi kalau kita mau memberi penjelasan sama masyarakat atau sama murid, biasanya kan cerita, kalian harus menguasai huruf-huruf ini. Misalnya ABC. ABC itu kata-kata yang mewakili semua jumlah huruf A, B, C, D, E, dan sebagainya. Begitu juga kalau kita bilang mau ngajari anak-anak huruf hijaiyah, kita akan bilang, kamu sebelum bisa baca Quran harus menguasai abatasa. Misalnya kalau dalam orang Quran, kamu sebelum menguasai tajwid jazariyah atau tajwid apa-apa, kamu harus menguasai babi bubab, apa? Babi bubab, baban, terus kok yang ngomong-ngomong itu. Ya kira-kira seperti itu gambarannya itu. Jadi satu sandi, satu dua huruf disebut untuk mewakili sekian majmuk, sekian sekumpulan huruf. Paham sih kalau maksudnya? Jadi seperti itu. Tidak mungkin terus sama sekali bebas makna. Tapi tidak ada makna murad. Artinya tidak ada makna murad terus tosin itu tok itu piye, sin piye terus dadi dukun haikal ditulis. Lah iku dukun Kang ampun ngoten niku pun. Paham sih kalau maksudnya? Artinya secara lughat itu iso dinalar. Kalau kita mau belajar huruf hijaiyah, kita akan bilang belajar abatasa saja. Kalau belajar tajwid, misalnya kamu harus belajar babi, bubab, tati, tutat, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Karena Allah Ta'ala itu mengkritik orang kafir karena tidak mau angen-angen maknani Quran. Lagi sing tamparan bagi kita. Lah kalau sampean tanya apa orang kafir bisa paham Quran, Gus? Sangat bisa. Kita punya cerita banyak orang kafir yang masuk Islam karena dibacakan Quran. Sing masyhur itu Umar, sinten? Umar itu ketemu ning dalan mau membunuh Nabi Muhammad. Ketemu kancane dinyek lha apa mateni Muhammad. Dulurem dhewe saiki katut Muhammad. Diparani. Adike kandung diparani. Diparani pas sampai Khobab bin Arad beberapa sahabat maca Quran, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana ditasbih. Kon baleni Mbak Umar, coba itu diulang. Bareng diulang Umar sadar, ma huwa bi kalamil basari ini pasti ndak kalamil basari ini ndak iman deh, karena faham ma anzalna, padahal dia masih apa? Masih kafir. Lah sing lucu Walid itu gento Kang bapak Khalid. Makanya Khalid dadi panglima perang lah ya rontok. Wong anake sinten? Walid. Khalid bin Walid bin Mughirah. Niku nakalipol. Nakalipol niku Quran niku ngendikan Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuda. Mboten niku lho. Sing ayat setunggal. Wala tuti kullahallafim mahin hamazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Iku wonten songo mboten. Pokoke jare tafsir-tafsir songo tapi urung tak hitung. Songo nek mboten songo pitu saja. Wala tuti kullahallafim mahin hamazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Angkana dzal. Pokoke songo nggih. Muhammad kowe aja anut wong sing tukang sumpah. Halaf iku tukang sumpah. Kullah halafin mahinin sing orang itu hina. Kullah halafin mahin hamazim masya. Hamaz itu tukang melecehkan orang lain. Masya'in yang sering berjalan dengan membawa adu-adu. Wae tukang fitnah. Masya'im binami. Manna'il lil khairi, tukang menghalang-halangi kebaikan. Mu'tadin terus meliwati batas. Athimin banyak. Anjen Quran hebat tenan. Wong nyifati wong ora usah awaluha wa akhiru. Nah cara fikih ngarang kitab kan al awal asani asalis arabi atau awaluha asaniha. Kalau Quran turut wala tuti kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Lah pas zanim tersinggung Walid. Miso-miso dene. Puarani mboke diparani, mbok iku ibu. Bu, Muhammad tuh nyifati aku songo iku bener kabeh. Aku ya paham, pancen aku wong kurang ajar. Aku iku tukang sumpah, tukang kurang ajar, tukang adu-adu, bener kabeh. Kecuali sitok. Yaiku Muhammad nyifati aku iku zanim, tukang ngaku-ngaku nasab. Padahal Muhammad orang-orang bodoh nih lucu kan, padahal dia kafir. Jadi kafir tapi belajar tafsir detail. Kowe ora iso lho belajar. Kowe ora iso. Ayo sapa sing hafal ayat iku terus belajar sak tafsire. Zaman niku ora ono Jalalain, Kang. Ora ono Jimbrak, ora ono. Zaman niku dene paham. Zanim maknane ngaku-ngaku. Zanim daiin lin nasab.
Dekne ku nasabe akon-akon. Padahal Mughirah iku min Bani Makhzum, suku Quraisy terhormat. Saya ini turunan suku Quraisy terhormat, Bu. Kok darane mau ngaku-ngaku tok? Angger jenengan ra ngandani kula tak pateni, ibuke diancam. Mboke lu tak pateni. Mergo sifat songo iku aku sing 8 paham kecuali sitok. Pancen tak akoni kesalahanku iku 8 iku. Kecuali sitok. Tapi Muhammad gak ngaragoro, dene ngomong Muhammad iku ora ngaragoro. Dadi wala tuti' kullahallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Akhire ibuke ngaku, ngene lho, Cung. Bapakmu ku impoten. Cerita kok elek ngono. Bapakmu ku impoten. Impoten ra iso ngeloni aku. Aku iku dunyane ku aku akeh, dunyane bapak emak akeh nasab terhormat. Famak kanat niraiya min nafsi. Akhirnya aku iku dipajangi tukang angon. Pokoke butuhe duwe anak ya kowe iku. Mulane kowe darani kuras dinyek Quran mau ngaku-ngaku. Fabu katil karoi bapakmu tukang angon iku. Kurang ajar Muhammad. Omongan kok kabeh bener. Kurang ajar Muhammad. Omongan kok kabeh bener. Lha Quran ora sekedar bener kan. Note ku yo enak. Nak wong biasa ngarang kebenaran kan nganggo prosa sing ya nganggo prosa gak iso kan ngomong bener nganggo sajak kan angel kan. Ngomong bener sik nganggo nopo? Sajak. Nak ngomong bener nganggo prosa kan gampang. Iku nganggo nopo? Sajak. Misalnya ngomong bener kan Walid itu pendusta, Walid itu ngene kan gampang. Iku ndak ngomongnya ngendikane Quran tem ngangge saja. Wala tuti' kullahallafim mahin hamazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Cek nganggo mem kabeh akhire mem kabeh. Nangis Walid. Waduh, jebule aku ratu suku Quraisy. Mergo bapake napa? Impoten. Mangkel sekolah mboke. Bu, kok iso aku darani wong Quraisy mau sekedar akon-akon. Cek ceritane piye ora tak pateni jenengan. Wong Arab ngaku mboke. Cung bapakmu sugih tapi apa? Impoten. Inin, ana kiai maca anin. Inin iku napa? Impoten. Iku Quran. Dadi wong kafir iku iso paham. Mergo umpama wong kafir gak paham, Allah gak ndek alasan nyalahno wong kafir gak iso angen-angen Quran. Piye pas Quran turun niku khitope kadang wong kafir. Mu jelas to kul ya ayyuhal kafirun ya la budu mata budun. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna. Nah, apa laku lek sampean? Lah aku iso nyontokno akeh, kurang akeh. Lha ya kul ya ayyuhal kafirun khitope sapa? Wong kafir. Mergo berharap supaya Islam. Misalnya kul huwallahu ahad pertama ya gara-gara wong kafir mat. Kita ini sering punya Tuhan kita itu misalnya dari batu atau dari emas. Nah, pangeran kok apa mat? Mereka memikir Tuhan tuh ya pikiran mereka Tuhan itu ya batu yang dipahat atau apa. Terus Allah nurono kul huwallahu ahad. Allahus terus wong kafir paham. Berarti hebat mat pangeran. Mergo bahannya ndak materi. Ya kasih Islam. Pertama takwane kurang ajar. Coba lah Mat, kalau kita ini biasa punya Tuhan, kalau kamu punya Tuhan yang beda dengan kita, materinya dari apa? Amin dhahabin, am hajarin, an fiddatin, kita kok dari emas atau dari perak atau dari batu. Kanjeng Nabi kon nerangno qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Dia akeh sing iman. Mulane kan arah paham Quran kudu isin, tapi alhamdulillah kita ora wong Arab, dadi dia alasan mergo kita ora wong napa Arab. Sing ngono wae sampeyan takoki pangeran, marbuka. Bahasa Jawa mawon. Takoki, "Wa nabi kamu bahasa Jawa mawon." Ah, gendengan mungkin akhir sing ra iso bingung. Akhirnya takut pangeran Gusti wari basa Jawa. Anake wari tenan, yo latihan mbek wong iku. Mungkar nakir malaikat Kang, ngadepi mungkar nakir gampang pun. Penting sampean mukmin ikhlas wedi sampean tutup wedi. Kemudian sampean hafal Quran tambah wedi. Mungkar nakir disentang nggih wedi. Masyhur teng kramate Sayyidina Umar. Habib alim nak cerita niku masyhur. Termasuk kramate Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pas Umar kapundhut iku donga njuk muka syafah. Kepengin roh mletene Umar tok akhirat ta ora. Mletene ngono ning donya tukang nyentaki wong tok akhirat ta ora. Jangan-jangan nak ketemu kan akhir jicing wedi mulai. Walhasil Sayyidina Ali iku muka syafah roh pas Umar ditakoki mungkar nakir. Mungkar nakir teko dengan wajah sing duha ilani, wajahnya menakutkan.
Digambarkan matane iku koyok kendil sing terbakar merah. Teko tek disentak ambek Umar. Kamu tahu menghadapi siapa? Saya ini temannya kekasihnya Allah. Maksudnya aku ini temannya Muhammad kekasih. Ki sing sopan mbek aku. Mirip Munkar Nakir. Disentak teko pertama disentak. Malah dari Sidina Ali nyentak kok nganti tok akhirat. Dene Munkar Nakir disentak sampai mbek sinten? Umar. Matur pangeran, Gusti niku kok nyentak kula padahal kula sesuai prosedur. Sebab pangeran didhawuhi mulane wong ndek kira-kira, mosok ngadepi kancane kekasihku mbok padakno mbek wong liya. Ah macak sing apik, macak. Akhirnya takoke ngapunten. Wah, karena akhirnya mending ngapunten. Seramutu ternyata. Wah, repot. Ya karena malaikat itu ya hambane pangeran. Dan saya pernah ngaji di sini cerita dan ini ada sanadnya. Tenggene tafsir Ibnu Katsir itu masyhur itu barokah surat Tabarok. Kalau yang tadi cerita dari nopo riwayat kabiron an kabirin. Kalau ini tertulis di tafsir Jalalain yang cerita yang akan saya ceritakan. Di wonten tiyang apal surat Tabarok, apal lanya, nganti mati gak lali. Eling-eling. Dadi kena apal Tabarok aja nganti pas sampai mati lali. Orang ini banyak dosanya. Misalkan kalau nggak percaya lihat di tafsir Ibnu Katsir di bab surat Tabarok. Itu muamin fadhili surati Tabarok kan sumiyat hadis surah al-waqiyah al-munjiyah. Al-waqiyah al-munjiyah, munjiyah yang memberi keselamatan. Al-waqiyah bisa menjaga dari siksa napa kubur. Munkar Nakir teko wong iku ape digebuki. Karena dia nakal, bulet. Walhasil terus surat Tabarok itu menjelma jadi apa ndak tahu, pokoknya Munkar Nakir dimaki-maki. Munkar Nakir, kamu tahu saya siapa? Ya tahu, kamu itu anti kalamuwah, kamu itu kalamuwah. Pokoknya di situ semua mukhatabnya yang perempuan karena dari kata surat. Sehingga anti kalamuwah, kamu itu kalamuwah. Kalau kamu menyiksa dia, berarti nyiksa saya. Saya ini ada di dalamnya karena dia hafal Tabarok. Tapi Munkar Nakir, masalahnya dekne nakal aku kudu jotosi dekne. Iya tapi masalah aku ning jero nek jotosi kena aku, berarti kira sopan mbek kalamuwah. Bantah-bantahan. Dari Munkar Nakir, ya wala uhibbu isaataki. Aku yo ora seneng eleki kowe kalamu aku yo ora wani. Ya ora wani ora siksa. Mau bingung Munkar Nakir piye iki? Mbok bulete kudu disiksa tapi dekne hafal Tabarok. Iku Tabarok tok lho, Kang. Wes. Wah, sing hafal 114 surat ya. Quran pinten iki, Pak? 114 ya. Wes 114 sing lebokno kulhum awidatan macam-macam. Hafal surat Sitok Baqarah nu marem Kang 2 juz setengah. Sitok dari kulhu akeh tunggale. Akhire yo wis ngene wae. Matur pangeran, piye-piye aku nyeksa wong iku ya perintahe pangeran. Aku rawani kuwe sebagai kalamu wah ya aturane pangeran. Wis saiki aku ora di keputusan. Mungkin Nakir sing mletene kono iku iso ditalokno. Wis saiki matur pangeran. Matur pangeran karena sudah di depan Tuhan, mungkin Nakir rawani ngomong. Guayane ngono ora wani ngomong. Jare duwe godo wong dituthuk remuk sak walang-walang. Saya itu tidak pernah bayangkan Munkar Nakir yang seperti itu. Sampeyan kadung bayangno ngono insyaallah ngalami seperti itu. Kula mboten nate ngalamno bayangno Munkar Nakir seperti itu enggak. Mboten nate. Kula bayangno teko disambut secara baik-baik. Aku nak lagi kiai nek cerita Munkar Nakir, nggo godo wong dituthuk sak walang-walang. Saya cok rangkil mboten kula mboten nate bayangno. Ngenyak wong mboten kula bayangno. Nek sampeyan bayangno ngoten nggih monggo nek akan kejadiannya seperti itu. Akhirnya matur pangeran, Gusti can iki ora sopan ya. Makhluk jenengan setunggal iki ora sopan. Mong kula karuan kalam muka ape ditutuki. Iya Munkar Nakir kowe wani mbek kalam. Muti angin akal Gusti. Ya tapi masalahnya gawa kalam iku, wong iku gawa Quranku. Bos poe bantah-bantahan terus Allah menangno surat Tabarok. Isfa'illah, yo kowe nyafaati wong iku. Munkar Nakir mire ora usah ora ngurusi wong iki urusanku. Disafaati. Mulane terus tren wong do ngapal surat napa Tabarok. Tapi nak wong lelape disiksa iku ape mati lali. Mulane ngapalo pas sampai mati wae. Tapi niku nyata. Mulane masyhur wonten riwayat napa jenenge la subhanallah la taghurrannakum hadhil maskhif al muallaqah fa inna Allaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'ana. Sebagian riwayat fa inna Allaha la yu'adzibu qalban fihi wi'a'un lil Qur'an. Kowe kok aja geman hanya terlena karena Quran itu sudah dimushafkan, kemudian Anda tidak menghafalkan Quran. Kamu harus hafal Quran sampai ada di hati Anda, karena Allah tidak akan menyiksa hati yang di dalamnya ada Al-Quran.
Ya logikane gampang, Kang. Mungkar nakir kok nyiksa wong hafal Quran si apal lho syaratnya ora pas semaan ning donya tok. Nganti mati ku apal. Kan gak sopan mosok ana kalamu wah disiksa. Nanti kayak bayangno semaan sok ben ngarepe pangeran, Kang. Cuma mending ngarepe wong sekali-kali bayangno tetep apal nganti sowan pangeran. Ya minimal kalau ijazah, minimal kita tahu khatam Quran fi sholat. Kalau menate, mungkin sampean durung nate. Mboten semaan, Kang, ya ora usah makmum. Saya itu pernah ngatam Quran fi sholat itu 2,5 bulan. Satu hari kira-kira itu 2,5 lembar. Kalau saya lupa tak ulang lagi. Gak paham maknanya ya tak ulang lagi. Kalau sampean kan tidak ada urusan dengan makna, malah penak, malah cepat, malah aman, malah lancar. Giyebut saya okay. Kalau mulai kalau mboten lepat itu sekitar awal Jumadil awal akhir Rejab ruwah poso. Pokoke kula khatam niku poso akhir. Ngiling-ngilingan Gusti niki kula setor Quran mbek jenengan, mbek guru nate, mbek bapak nate niki kula setor mbek jenengan. Ngersalah ki kula baleni, sak rakaat iki kula baleni. Nggih kula jagani wae tak nggo nantang mungkar nakir wae maksudnya wae kira perkara nak sowan mungkar nakir. Nggih kula pun siap-siap mboten bayangno sing nggawa godho niku lho. Kula dadi pun niku mboten kula bayangno. Saya yakin dia akan baik-baik saja maksudnya. Nah, ini gaya tak omongi, saya tidak pernah bayangkan Anda seperti itu. Berlakulah seperti itu sama orang-orang yang membayangkan Anda seperti itu. Saya enggak. Mesti ini balik malih. Jadi kalau sampean memahami Quran, itu bisa. Buktinya tiang kafir yang berdua itu sering Islam mergo ngrungokno wacanan Quran, termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Masyhur Kang tenggene Mekah tuh, ketika Nabi baca Quran di depan umum, itu orang kafir pun mau iman. Masyhur itu ketika Nabi duka itu karena mau sholat dihalang-halangi teng Ka'bah. Nggih, terus Nabi maca Hamim tanzilum minar rahmanir rahim kitabun fussilat ayatu Qur'anan Arabiyyal liqaumi ya'lamun basyira wa nadhiru. Itu Abu Jahal, Walid, Utbah bin Saibah, Rabi'ah semuanya mendengarkan. Wah, Muhammad itu hebat. Itu tertegun semua mendengarkan Quran ini. Bareng mulai ayat ini mereka kaget. Fa'in a'radu fakul angzartukum sa'iqatam mithla sa'iqati adiw wasamud. Fa'in a'radu, kalau mereka menolak Quran, fakul angzartukum, maka peringatkan Muhammad kepada mereka. Angzartukum sa'iqatam mithla sa'iqati adiw wasamud. Mereka akan mengalami halilintar yang menyiksa mereka sebagaimana siksaan pada kaum Ad dan Samud. Niku Walid bin Mughirah, orang-orang Bani Quraisy. Langsung mulutnya Nabi lu ditutup ambek lesan, ditutup sebagai bentuk hormat. Unas itu kayak Muhammad bin Rahim. Kufa anna ya Muhammad. Mat aku elek-elek ngene jek dulurem padha-padha wong Quraisy. Macam Quran aja mbok terusno. Mergo ngerti bacaan Muhammad ini akan direaksi oleh langit dan akan menjadi sa'iqatam misla sa'iqati adiw wasam. Mereka paham kalau ini enggak main-main. Jadi kan nunjukno nak Quran itu bisa difahami. Karena enggak mungkin Allah ngendikan ning gone wong Mekah kemudian dengan semua lafaz yang tidak bisa difahami. Paham sih kalau maksudnya. Nah, karena kita sekarang problem kita kan kita ndak orang Arab, enggak tahu ngaji. Orang ngaji ya mau ngaji thariqah, ngaji wiridan. Kan ya ora detail alim. Sing alim kadang ora ahli Quran, mau ahli fikih kan ruwet. Kita ini ngalami sekian problem. Bariku terus diutang di masalah macam-macam terus. Was tambah bulat meneh kan, terus tambah bulat terus. Bariku proposal gak cair, bingung meneh macam-macam lho. Ndek jago bupati kalah, macam-macam wis rembulet. Nah, kula alhamdulillah ada ngalami itu semua, dadi rapati bulat kula. Jadi cara kula niki mun tengah-tengah. Kita ya yakin nak awal surat itu enggak bisa dimaknai. Tapi ada kemungkinan makna kira-kira kata Ibnu Abbas seperti itu. Kayak orang mengajari huruf hijaiyah terus bilang ini huruf kamu harus menguasai A sampai Z. Misalnya kalau Indonesia bilang kan kamu kalau ingin tahu bisa baca koran atau buku harus menguasai huruf A sampai Z. Lah kira-kira orang Arab ya bilang kamu harus menguasai alif sampai ba, alif sampai mim. Karena alif, lam, mim, nun, wawu, lam, mim itu khasnya wong Arab. Lam, mim kan sudah huruf akhir. Napa lam, mim, nun, wawu, hamzah ya. Nah, makanya kata-kata tafsir Tobari beberapa lafaz yang disebut nak ke awal akhir. Misalnya Yasin pakai huruf akhir ya. Terus alif huruf napa? Awal. Terus misalnya ain punya kelebihan huruf halak itu ada beberapa khas-khas yang bisa diduga kira-kira seperti itu. Ya kira-kira seperti itu. Meskipun tidak ada al-ma'nal murad, makna yang dikehendaki. Yang dikehendaki ya majmu'nya tadi.
Kalau kamu ingin baca Quran atau baca buku, maka kamu harus menguasai A sampai Z. Maksudnya A sampai Z bukan ABC sampai Z. Ya kira-kira seperti itu. Ya, maksudnya maknanya adalah ya rangkaian yang bisa disusun menjadi kalimat atau kata-kata. Paham sih kalau maksudnya? Nah, jadi cuma tafsir Jalalain karena dia tafsir ringkas, dia tidak mau resiko. Kira-kira penggemar sampean-sampean ini kiai, jadi pokoknya Allahu a'lamu bimuradihi fidzalik. Ngono ae kok repot pokoke mulai ngarep nganti guri. Tapi sebenarnya Imam Suyuti itu hanya ketika ngarang Jalalain bilang begitu. Di kitab-kitab yang lain yang besar tidak seperti ini. Nah, karena jenengan tidak punya kitab itu, ya milih yang punya saja. Bismillah iki wae kok repot apa? Kok repot ya milih sing apa alam napa bimuradihi fidzalik. Jadi paham gitu. Terus niki peringatan ke jenengan kula. Terus Quran itu bisa dijelaskan. Lan ngantos sak mangke niku tiang-tiang kafir sekalipun niku mboten saged, Kang. Seperti kemarin saya melihat berita-berita di Inggris di Vatikan seperti itu. Barokah Quran bahasa Arab niku sudah luar biasa. Makanya kata pakar-pakar dunia sekarang kan banyak pakar-pakar yang pinter bahasa Inggris yang ngajar S3 di Belanda, di McGill, di Kanada. Itu sekarang tuh paling bangga, Kang. Quran ijek bahasa Arab paling bangga. Karena misalnya nyari manuskrip atau yang asli dari teks Injil yang bahasa Ibrani sudah kesulitan. Injil tertua ditemukan itu 400 tahun Masehi. Padahal Yesus itu 2000 tahun yang lalu. Sementara Quran sekarang sudah 1437, masih bahasa Arab. Jadi gampangane cara nerangno Quran itu gampang. Muhammad wong Arab, kalamu bahasa Arab. Nah misalnya kan terangno, Yesus iku wong Ibrani, Injile bahasa Indonesia. Basa Jawa. Wong ning Papua ya basa. Wong kon golekno sing bahasa Ibrani ndi, pokoke ana. Lah ya ning ndi pokoke ana. Lah lucune dicari di Ibrani saja di Israel sana. Ya wis ra ono sing ning negara bahasa Ibrani wae. Lah ya barokah je asli wae, sekedar asli bahasa Arab wae wis ketok asline gitu. Paham gitu maksud? Paham ya? Apalagi sejarah dokumentasi itu mulai turun sampai sekarang dimusafkan sehingga ada bukti otentik napa di musafkan. Mun kula saiki tak nerangno wa yuqimuna salat. Salat ya sama. Salat itu apa? Ya salat itu ya baca Fatihah bahasa Arab Kang Joko koyo wingi sing wong iki Malang tadi sing basa Jawa. Malang apa Jombang? Malang. Kula paling tak kenang salat bahasa Arab niku tak eling niku seorang wartawan. Wartawan ngliput kerusuhan Gaza. Gaza Palestina nih. Dia itu bisanya bahasa Inggris, tidak bahasa Arab ora iso. Sing ngomong mbek wong Arab jurnalis Arab. Nah, kalau dia ngomong minta Inggris karena dia tidak bisa bahasa Arab. Walhasil ya sudah seperti itu. Suatu saat salat maghrib, si wartawan tadi ngimami maghrib. Ngimami fasih deh. Bismillahirrahmanirrahim, ada sal dene tradisi ini NU maca kabiron rodok banter. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wasila. Terkipe bener. Makmume langsung kaget. Wong iki jare muni ra iso bahasa Arab kok terkipe bener. Terkipe gramatikal Arabe kok bener. Misale mubtada ya rafa, engko nak hal ya nasab. Wis pokoke bener kabeh. Misale at-tahiyatu kan rafa mergo mubtada, al-mubarakatu rafa mergo sifat, at-thayyibatu ya rafa mergo. Pokoke bener kabeh. Bariku diambung, kowe cek sopane ngaku ra iso bahasa Arab padahal kowe salat nganggo bahasa Arab kabeh. Terkipe ora ono sing salah kan. Umpamane caci cilik anane apalan. Lah iya barokah salat iku bahasa Arab. Wong sak donya iku kembar salate, Kang. Ora kok wong Jawa. Artine lha iya umpama salat iku gak kembar repot, Kang. Sampai anak salat ning Palestina atau ning Arab dianggap wong umek-umek numpak mantra, Kang. Oh iya disterilno mbek wong Wahabi cara salat basa Jawa. Salat kok maca mantra. Tapi barokah salat iku bahasa Arab, wong Jawa sing ra paham lah ya muni alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir. Meskipun kadang salah tempat nangise, gak masalah, Kang. Lah kan ra roh artine, pas fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim no nangis waduh, wong Arabe bingung fabasyirhu kok nangis. Padahal maknane fabasyirhu berilah berita gembira. Wis gak masalah, salah nangis juga masalah. Sing penting kan tetep napa? Bahasa Arab. Ya paling problemnya kan salah nangis wae misalnya gak pas no posisi nangis iku ora pas. Mulane rasa nangis Kang, maca Quran ning Arab ngrungokno makmum rasa nangis. Kadang imame maca ayat tentang berita gembira, mulane tenang guys. Tiwang nangis keliru, guyu keliru wis menang guys. Soale sukut salamah supaya menang iku selamat. Ora usah ngambil apa sikap.
Apa guyu nang ayat susah, apa susah kok nang ayat bunga wis meneng ae wis. Jadi cara kula ijtihad ana Quran kemungkinan napa mau salat kemungkinan basa Jawa bahasa Indonesia itu ngeri sekali. Bagaimanapun kita dengan firqah apapun itu enggak beda dalam hal masalah napa salat. Salat itu sama semua. Sak dunya sami. Paling kadang-kadang wong NU nyoal sudes ra maca bismillah seperti itu. Paling kan debatnya kan debat-debat kecil perkara napa? Perkara napa? Bismillah, kok paling ketua KPI bilang, "Ya maca tapi ra banter." Wis mbok pilih oleh jawab terserah. Tapi kalau nanti tenggurine pas iku ya ora krungu padahal nganggo mic. Mulane tapi sudah nanti diundang teng Surabaya maca bismillah. Ya sudah sing terkenal teng Masjid Akbar Surabaya maca bismillah. Ternyata dia aja takut juga ditanya, "Lima ada taqra bismillahirrahmanirrahim." Jadi, "Khaufan minal fitnah." Jadi, aku wedi fitnah. Wedi juga dene ambek wong Surabaya. Sudah sesuk maca napa? Kamu wis kaget, siap-siap tanpa bismillah. Jebule maca napa? Bismillah. Jadi do kaget do, kok maca napa? Bismillah. Ya bagus lah. Belum napa maca napa? Kalau kita sebagai orang alim yang baca kitab banyak, memang seperti itu. Semua riwayat tuh ada yang baca bismillah, ada yang enggak. Jadi kita itu sebetulnya tidak pernah mengatakan tuh madzhab Wahabi yang baca bismillah, madzhab NU itu enggak. Kita sebagai orang alim itu di atas periode itu, kita tahu riwayatnya itu. Misalnya kita sebagai orang alim ya tahu kalau kunut itu madzhabnya Imam Syafi'i, tidak kunut itu madzhabnya Abu Hanifah. Tapi kita sekarang tuh susah. Kunut NU ora kunut Muhammadiyah. Yo repot kita sebagai wong alim ora roh kang ngono iku. Berarti Abu Hanifah Muhammadiyah. Imam Syafi'i NU ora ono kang ngono iki ora ono. Kok acuh sakniki wacuh. Kula niku mboten nate roh ngoten mboten nate. Niki NU mboten roh. Kula kan ya wong alim kan belajar kitab-kitab riyen. Misalnya ada tabi'in, anaknya baca bismillah terus dimarahi sama bapaknya. Jong shallaitu khalfa Abi Bakrin wa shallaitu khalfa Umar. Falam asma ahadam minhum yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Saya ini pernah sholat makmum sama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan saya tidak pernah mendengar, memang di riwayatnya itu falam asma, saya tidak pernah mendengar satu dari mereka sing yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalilnya Imam Syafi'i tidak seperti itu. Ketika Nabi cerita, saya ini diajari Jibril surat Fatah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna fatahna laka fatham mubina. Soal riwayat yang tadi falam asma itu dugaannya Imam Syafi'i, saya tidak mendengar. Tidak mendengar itu kan tidak ada jaminan imam tidak baca. Mungkin dia di belakang atau pendengarannya kurang baik. Kan tidak jelas, bahasanya falam asma, saya tidak mendengar. Sehingga biar tidak resiko, kata Imam Syafi'i, ya baca saja bismillah. Orang modal wae, orang bayarnya kok gegere ra karuan dari Imam Syafi'i, ya sudah. Baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi Arab Saudi yo napi Kang. Saya pernah diskusi sama ulama-ulama Arab Saudi. Khusus Fatihah. Kalau sama nggak percaya nanti setelah ngaji saya lihat. Quran terbitan Arab Saudi mushaf ya. Mushaf terbitan Arab Saudi. Khusus Fatihah itu bismillah itu ditulis ayat 1. Alhamdulillah ayat 2. Artinya kalau bismillah ditulis ayat 1, alhamdulillah ayat 2, berarti bismillah itu bagian yang enggak terpisahkan dari Fatihah. Khusus Fatihah loh Kang. Kalau selain Fatihah enggak bismillah itu enggak dikasih apa? Nomor. Kalau khusus Fatihah itu bismillah dikasih 1, alhamdulillah 2. Lha iku hebate pemerintahan Arab Saudi. Masya ngono lah dekne tunduk mek riwayat. Piye-piye bismillah iku istilah pangeran iku walaqad atainaka sab'am minal masani. Bismillah ning gone Fatihah iku kudu 7. Nah, 7 gelem ra gelem kan bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mergo nek ndekne ngurangi bismillah bingung golek nanti sing 7 iki. Nah, makanya saya berharap yang ngaji saya di sini biasa mawon menyangkut bismillah. Lah anak surem macane Quran sing murotal teng sidi-sidi lucu. Dadi ra gelem maca bismillah tapi kok angger beda surat ana sing maca napa? Bismillah. Lah suarane tapi beda. Sudah sing ngoten dadi ana sing urun napa? Bismillah. Dadi dekne dhewe mau maca tapi wong liya kok maca. Maksudnya piye ora roh. Tapi ya itu tadi baiknya ijma seperti itu. Quran Arab Saudi sekalipun itu setiap awal surat ya diterterakan apa? Bismillah. Meskipun gaya mereka kalau baca tidak dibaca, tapi di mushafnya tetap ditulis Bismillah. Itu pentingnya wong alim kan. Jadi sampean tahu sebetulnya enggak se ekstrim itu yang dibayangkan orang-orang.
Ono khilaf sitok maca bismillah sitok ora, amatir Kang. Mboten seperti itu. Tak jamin antar ulama itu tidak ada masalah. Sing terkait napa? Bismillah. Karena riwayatnya itu falam asma ahadam minhum. Saya itu ya saya tidak mendengar. Karena dalam fikihnya itu tak warai Kang, sampean ben fanatik madzhab Syafi'i. Sebenarnya Imam Syafi'i itu ya manusia, sampean bisa tidak cocok. Tapi masalahnya kan otaknya jauh. Otaknya jauh, ilmunya jauh. Sekarang saya tanya, khutbah itu syarat sahnya Jumatan orang berapa dalam madzhab Syafi'i? 40. Syaratnya orang 40 itu dengar khutbah atau imam mendengarkan khutbah? Enggak, sampean saya tanya. Imam memperdengarkan khutbah atau orang 40 dengar khutbah? Loh beda. Makanya harus ngaji itu serius, ngaji mondok rahatam gitu. Misalnya saya jadi imam, khotib. Yang dengarkan saya orang 40. Bisa saja yang 2 itu kopok. Tidak dengar memang karena kopok. Atau yang 4 omong-omongan, nggak ngurusi. Tapi imam tetap dengan suara yang pengandaiannya orang normal itu dengar. Makanya kata fikih-fikih Syafi'i, wa yajibu isma'u arba'in wa illam yasma'u fi'lan. Yang penting seorang khotib memperdengarkan suaranya yang andekan dalam keadaan normal orang 40 itu dengar. Wa illam yasma'u pun hakikat mereka tidak dengar. Karena mungkin omong-omongan, ada suara mobil, bising, tidur, gosip, macam-macam. Makanya itu perdebatan fikih. Yang wajib itu isma'u arba'in atau sama'ul arba'in. Memperdengarkan atau hasil apa? Dengar. Lah baca bismillah ya seperti itu. Yang penting itu imam membayangkan mereka dengar atau hasil dengar. Paham sih kalau maksudnya? Makanya perdebatan fikih itu pasti seperti itu. Misalnya seorang guru, sementing seorang guru atau kiai itu memahamkan. Dia sudah pakai bahasa yang baik, intonasi yang baik. Apa hakikatnya mesti Anda paham? Kan enggak juga. Mungkin sembulat mikir tanggal buat dibayar BPKB sesuk macam-macam ono ngaji sembah sembang sumpah ngaji ngono sumpah. Tapi ketika seorang guru dengan standar yang baik metodologinya disebut mufhim, memberi pemahaman. Meskipun yang mendengar tidak paham. Atau orang lain tuh paham padahal gurunya buruk karena otaknya sudah baik. Omongan keliru paham. Wah, itu malah hebat. Wong pancen wis pinter. Lah ya makanya jadi perdebatan dalam madzhab Syafi'i. Ya, perdebatan ulama sampai seperti itu. Dalam khutbah itu yang penting orang 40 dengar atau yang penting adalah khotib memperdengarkan. Paham gitu maksudnya? Jadi itu beda. Lah ulama itu mikir sampai ngono Kang. Ya bulet tenan wis. Ngono kok mbok bantang, ngono mikire wis tok ngono kok mbok bantah. Kowe mikir mau mikirnya berarti kandani terus mulai mikir. Wong ilmu terlambat kok mikir bantah ulama sing wis mikir lama. Mulai kalau seneng nak debat ayo ulama-ulama riyen lucu-lucu debatnya. Makanya dulu abahnya Said Muhammad itu Said Alawi itu pertama kali menangi ada mukabbir saut, ada mik. Ya mik seperti ini. Ulama-ulama Mekah janggal. Ini sah apa ndak Jumatan dikhutbahi pamik. Karena syaratnya makmum itu mendengarkan suara khotib. Padahal dengan adanya mik suara khotib itu menjadi lirih. Kan nggak mungkin bengok-bengok sudah ada mik. Berarti yang didengarkan mereka itu suaranya mik, suaranya speaker, bukan suara khotib. Andekan tanpa mik kan nggak terdengar. Mulai kontroversi, sah apa ndak sah? Terus Said Alawi, abahnya Said Muhammad bilang, kalau orang nggak bisa melihat kecuali pakai kacamata, itu akad B-nya sah apa ndak? Karena kalau sah berarti dia yang lihat itu tidak dia, tapi pakai kacamata. Wong kalau kacamata yang dicopot, nggak bisa melihat. Oh ya ndak sah. Berarti enak dia jadi orang yang nggak pernah maksiat, karena melihat perempuan di mana-mana juga dianggap tidak melihat. Mulane ana santri beling nang delok wong wedok jare delok kokoco. Perkarane gak delok wong wedok tapi delok gambare wong wedok. Berarti wong kacamataan ora tau maksiat. Tapi cara kula luwih maksiat meneh karena dia kalau marung itu jual belinya enggak sah terus. Berarti makan barang haram terus. Ya toh? Kalau orang pakai kacamata melihat perempuan tidak dosa, berarti kalau dia jual beli juga tidak sah. Berarti kalau makan haram, jual belinya tidak sah. Terus semenjak itu ulama-ulama Wahabi mulai mentoleransi. Ya sudah gitu aja kok repot, sudah anggap nopo sah. Pakai kacamata gitu nopo sah.
Dulu awal-awal ada teknologi itu ada perdebatan seperti itu. Terus ada perdebatan lagi. Sekarang kesunatan jawab adzan apa jawab suara muadzin? Loh, mulai bingung tuh sampai lagi orang tahu ngaji. Kalau suara muadzin sekarang ada masjid modern terutama kalau Ramadan. Mergo Bilal ya ape mangan disetel wae radio. Kalau muadzine Kang radio disetel adzan niku sunatan jawab to ora? Wong gak ono muadzine. Mau rekaman adzan. Nah, ora tau mikir to sampean. Ya ono kiai kados teng daerah sarang biasa, wonten adzan teng masjid napa-napa sing radiusnya kan 1 kilo. Ngaji diterusno. Alasannya ini tidak suara muadzin, andikan tidak pakai speaker kita tidak dengar. Ya dianggapnya tidak dengar, tenang aja. Karena sekarang itu repot kan. Tapi kalau melihat adzan itu kalimat yang sakral, mendengar kalimat sakral, misalnya, sama saya tanya, kesunatannya itu mendengarkan bacaan Quran atau mendengarkan pembaca Quran? Bacaan Quran kan, kamu yakin kan kalau rekaman Quran didengarkan sunat enggak? Sunat, padahal tidak ada yang baca. Karena yang sunat memang mendengarkan bacaan Quran, bukan pembaca, bukan mendengar pembaca Quran. Lah ulama mikir nganti kok ora pusing. Ngono mikir abot ngono jebule wong sowan mau njuk pangestune kula pengen buka toko. Waduh. Musibah. Mikir tenan-tenan jebule konsumene mau takok njuk donga perkara buka napa? Toko ben laris. Nak laris nyalano jare dungane ra mati. Nak laris jare perkara dekne telaten buka. Aduh seloro kabeh dadi ulama. Lan kula jak istisqa ora pati gelem. Ngono niku misale udan jare musim. Nak ora udan jare kiai ra mandi bareng udan jare wis musim mergo Desember. Lah niki kiai teng daerah kula wis pinter kerja istisqa kok orang musim udan do gak gelem. Takok kiai sing ahli falak, iki wis musim to urung? Dereng, ampun sakniki istisqa. Yakin kula radio kula niku kiai dadi melok dil-dile niku dadi kula. Dadi ora kiai sing ahli falak iku. Ampun sakniki niki dereng musim. Demen isin maksudnya. Wah, kiai saiki do pinter Kang sedake. Lah dikritik terus ora ono sing nyalami templek, mbok dikritik tok wis atok diakali ae. Bareng wis diitung musim hujan kira-kira udane Selasa, istisqa Senin. Mati Kang rinane udan. Mergo daerah liya sing ra istisqa ya udan juga. Terus wayahe. Lho nek nabi beda Kang, nabi ku iso ngatur malaikat udan, gak wani Kang malaikat. Nabi ku wong paling diwedeni malaikat sak donya. Dadi ketika nabi khutbah ana wong desa ya Rasulullah halakatil amwal donya rusak gara-gara ana udan ngene-ngene. Nabi tangane diangkat njuk udan malaikat bagian udan terus bingung kabeh langsung udan saat itu juga. Sing wani sapa? Lah malaikat iku karena Nabi ngutus udan terus sampai seminggu ora ono instruksi stop. Wah, malaikat terus repot ngadepi malaikat tuh. Wah, akhirnya saiki ora rusak perkara kekeringan tapi rusak mergo sapine untane do katut banjir. Jumat berikutnya ya Rasulullah halakatil amal sakniki rusak malih tapi ora perkara ora ana banyu tapi kebanteran banjire. Wah, akhirnya Nabi ndonga meneh mau didelok tok langit. Allahumma khawalena wala alena mandek. Mulane Abu Hanifah itu menolak salat istisqa. Dia bilang ketika Nabi dulu itu ndak istisqa. Cukup sambil khutbah beliau ndonga. Tapi Nabi mandi ngerasa istisqa, rasa lapangan, rasa macam-macam Nabi sing senandingi Nabi sinten. Nah, kita kan akhir-akhir ra mandi kan. Satu ilmiah sithik wae. Iki rong musim yo enteni sabar wis ngono jujur ae. Allah kagungan adat ana musim Shawaf, Rabi, Kharif. Musim piro sekawan gini falak ya napa? Iya, sekawan iki. Kharif kula ora arape ya Kharif, Rabi, Sita, Shawaf. Rabi kok cara ngene kok. Ora rendeng ya ora ketiga wae. Semi, ora Eropa ngene ora mareng ya, mareng. Rabi labuh, Sita musim hujan, Shawaf musim ketiga. Difahami terus dadi kiai ku angel. Mulane ulama-ulama sakniki sering berdebat ngoten. Yang penting itu orang 40 mendengar atau khotibnya memperdengarkan. Makanya suara muadzin itu kita menjawab suara muadzin pas suara speaker. Karena kalau sekarang rusak kabeh, sama ndelok teng kitab fikih misalnya teng Fathul Wahhab, teng Fathul Muin.
Orang itu wajib mendatangi Jumatan sejauh mendengar suara muadzin. Nah, ngoten sebagai sejauh mendengar suara muadzin. Asumsinya muadzin itu di menara yang tinggi, ma'ahudu is-sauti, suara itu enggak bising. Berarti kira-kira itu hanya sekitar 500 meter. Ngantos sak kilo nggih, Pak? Mboten nganti kan. Saiki suara nganggo speaker bianter 3 kilo wae. Krungu. Wong nek sound sistemnya apik. Apa wong sing krungu 3 kilo wajib Jumatan di tempat situ, wong di situ yang memperdengarkan 3 kilo nyerang daerah lain. Ya ta ora. Sampeyan ora tau mikir ngono to? Ora tau dawuh ahli fikih. Jadi perlu diketahui ada 3 nabi yang seperiode. Satu Ibrahim dan Nabi Lut. Ibrahim itu sama Nabi Lut itu pernah paman. Kedua Nabi Musa dan Harun. Sebetulnya yang jadi nabi itu Nabi Musa, tapi Nabi Musa karena alsak lisannya ndak jelas, minta Nabi Harun, ya tentu minta kepada Allah supaya Nabi Harun jadikan nabi. Terus ketiga Nabi Isa dan Yahya. Yahya bin Zakaria, terus Isa ini pernah keponakan Zakaria. Kira-kira kalau di Jawa ya misanan antara Yahya dan siapa? Isa. Jadi ada 3 nabi yang seperiode. Tapi yang paling berkompeten, yang sederajat kira-kira seperti itu hanya Isa dan Yahya. Karena Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu beda level. Karena Lut ini pernah keponakan, jadi hubungannya kira-kira yang murid dan guru. Terus Musa dan Harun itu juga nggak level, karena Nabi Harun ini jadinya Nabi itu atas permohonan Nabi Musa. Sehingga meskipun Harun itu kakaknya, tapi nggak berani bantah. Jadi Nabi Musa itu dalam cerita, beliau itu alsak. Alsak itu lesannya agak kedal. Tapi ini alsak yang barokah. Jadi dulu ceritanya Musa kecil karena dia seorang Nabi, beliau seorang Nabi. Itu kalau melihat Fir'aun itu mantelnya bukan main. Padahal kecilnya dirawat Fir'aun. Singkat cerita mulai kecil sudah usil. Kalau melihat Fir'aun itu ya jenggotnya dipakai mainan. Pokoknya nakal. Lama-lama Fir'aun curiga, dasar orang Israel. Nabi Musa ini turunan Israel. Lama-lama Fir'aun itu yakin kalau itu sengaja. Akhirnya Fir'aun mau membunuh Musa. Terus kata istrinya Fir'aun, Musa itu masih anak kecil. Jadi seperti itu ya bawaan anak kecil, bukan bawaan kebencian terhadap orang Kipti, orang Mesir. Kalau dalam bahasa kitab kuno Mesir itu Egypt Al-Kipti, makanya disebut Maria Al-Kiptiyah. Kalau orang sekarang bilang Egypt itu bahasa kunonya Mesir itu Al-Kiptiyah. Nah, memang secara bahasa Arab Mesir itu gak mungkin, bahasa Arabnya Mesir itu gak mungkin karena Misro itu maknanya kota. Jadi kalau kamu bilang kamu kemana, ke Misro, ke kota, lah ya kota mana, ya kota Mesir, itu bisa debat kusir. Jadi ya kayak kita lah, kita sekolah di mana? Di madrasah. Madrasah terjemahnya apa? Sekolah. Nah, kemudian oleh istrinya Fir'aun ya gini saja, buktikan kalau Musa itu masih anak kecil. Masyhur itu dalam cerita, dikasih bara api sama apel. Sebenarnya Musa kecil ini sudah pinter mau milih apel. Sama malaikat Jibril diarahkan tangannya itu ngambil apa? Bara api terus dikunyah. Itu yang menyebabkan lesannya Musa itu alsak, agak pelat. Nah ketika jadi Rasul itu akan repot karena nanti harus pakai penerjemah. Jadi seorang Rasul tapi lesannya tidak apa? Cakap. Akhirnya Nabi Musa realistis ngendikan ketika diutus, wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'yarid ayyusaddiquni inni akhafu ayyukadzibun. Ya Allah, saudara saya Harun itu lesannya lebih fasih. Tolong jadikan dia Rasul sebagai penguat saya. Akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Musa, kemudian Harun dijadikan sebagai apa? Rasul. Sehingga meskipun satu angkatan, Harun dan Musa ini enggak level. Artinya enggak level itu ya Harun yang takut Musa. Terus ketiga ini Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini umurnya ya seangkatan, kecerdasannya, jadi nabinya sama-sama mulai kecil. Kita tahu Nabi Yahya termasuk yang diberi khitab Allah, ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainahu hukma sabiyya. Yahya berpeganglah kitab secara kuat dan dia saya kasih kenabian ketika kecil.
Sama dengan Nabi Isa yang disebut wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Sehingga karena selevel, dua nabi ini menjadi figur besar dalam manhaj, dalam metode dakwah. Dua, karena masih misanan, jadi kalau Jawa kira-kira mirip misanan. Dua nabi ini kalau memilih satu kampung, itu kalau Nabi Yahya, itu milih kalau singgah di satu kampung, Nabi Yahya mesti tanya, orang sini yang paling soleh siapa, yang paling baik siapa. Ya terus singgah atau nginap di rumahnya orang baik tadi. Tapi kalau Nabi Isa enggak, orang sini yang nakal siapa, yang paling beling siapa. Terus Nabi Isa singgah di situ. Akhirnya ada pertanyaan dari Nabi Yahya, lima tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kamu selalu singgah di orang-orang nakal? Syiror itu orang-orang nakal. Masyhur itu Nabi Isa menjawab, ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana Nabi itu ibarat seorang dokter, kerjaannya tentu menyembuhkan orang-orang yang apa? Sakit. Jadi dua nabi ini sering berdebat, tentu debat yang baik, dan itu menjadi cara Jawa itu punjeri ilmu. Jadi manhaj ilmu besar antara Yahya dan Isa. Begitu juga Nabi Yahya itu kelihatan agak rileks, panik, saking takutnya sama Allah. Kalau Nabi Isa itu rileks, pokoknya kumpul orang-orang nakal itu ya rileks. Akhirnya ada dua pertanyaan sekaligus nanti jadi dua manhaj. Kenapa kamu sering sering kalau bahasa Arab itu abasa ya. Terus yang Nabi Yahya balik bertanya, kenapa kamu sering senyum, sering tertawa? Kenapa memangnya terus? Ka'annaka ta'manu mimakrillah. Kamu sering senyum kayak kami sudah terbebas dari azab Allah, dari ditegur Allah, seakan-akan kamu orang paling benar yang enggak akan salah. Nabi Isa balik tanya, sama kamu sering masam, sering meru, ka'annaka taqnatu min rahmatillah, seakan-akan kamu putus asa dari rahmatnya Allah. Sehingga kemudian itu jadi manhaj besar. Kalau terlalu senyum, ya dianggap orang yang kayak nggak punya perasaan dosa. Gitu. Tapi kalau terlalu masam, terlalu merenggut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas. Sehingga seakan-akan Allah itu rahmatnya nggak cukup lah untuk mengelola manusia ini. Sehingga itu jadi metode besar yang masyhur itu dalam sebuah hadis Nabi ngendikan, ulama ummati ka anbiya ibani Israel. Ulama umatku itu kapasitasnya atau fungsinya atau manfaatnya setingkat nabi-nabi Bani Israel. Karena ketika umat ini enggak ditunggui para nabi setelah Rasulullah SAW, itu yang nunggui hanya ulama. Tapi ulama ini sudah cukup mewakili para nabi Bani Israel. Dan banyak syurrahul hadis, para menyarah hadis mensarahkan Nabi tidak ngendikan ulama ummati kamisli seperti saya, tapi ka'ambiyai Bani Israel, bagaimana nabi-nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel itu macam-macam. Termasuk ada yang tidak nikah, yaitu yang bernama Yahya dan Isa. Delala umatnya Nabi itu ada orang alim alamah yang ilmunya melegenda, yaitu namanya Imam Nawawi. Itu tidak nikah. Sampai kabudut. Meskipun dalam ajaran syariatnya Nabi, an-nikah sunnati, tapi selalu ada orang yang ditakdir tidak nikah. Karena masyhul, karena sibuk ngurus ilmu. Bukan karena tidak laku, yang jelas itu bukan karena tidak laku. Imam Nawawi itu ganteng, orangnya ya normal, tapi karena sibuk nulis, beliau sampai kabudut itu tidak nikah. Imam Sibawayh itu suka sekali sama ilmu, menjadi istri utamanya ya ilmu itu. Dia ganteng, Sibawayh itu maknanya itu apel, dia ganteng sekali, sampai banyak cewek yang senang. Akhirnya dia nikah. Saya nggak pernah dikumpulin. Dia belajar terus. Ketika beliau ke pasar, dulu nggak ada supermarket, beli kertas, kitabnya dibakar semua sama istri. Dikira istrinya terus mencintai dia, malah diceraikan. Itu siapa Imam Sibawayh. Terus ada umatnya Nabi yang paling unik di dunia. Mungkin Pak dosen, saya kiai pun nggak bisa nih. Tuh ada orang tuh ganteng sekali, istrinya cantik sekali. Itu tahu-tahu sudah 10 tahun tidak pernah hubungan suami istri. Karena ketika si suami itu tahu istrinya cantik, itu langsung sholat sujud syukur, sholat terus, saking senengnya punya istri cantik. Yang istrinya cantik juga solihah, tahu suaminya ganteng ya terus sholat terus syukur. Itu sampai berhari sampai bertahun-tahun. Terus ketika ketemu cocokan, dek kita sudah nikah berapa? Terus dilihat
Hanya sudah 10 tahun, tapi tidak pernah hubungan. Oh itu nggak kebayang itu. Ganteng sama cantik, kalau jelek sama jelek itu mungkin. Yang satu villa naudzubillah, satu itu kan nunggu rafa saja. Ini nggak ganteng sama cantik. Nah kenapa kualitas ulamanya Rasulullah itu bisa seperti Nabi Bani Israel? Karena agama ini, umat ini sudah ada ditunggui para nabi. Jika mau tidak mau kualitas ulama, alhamdulillah barokahnya Nabi itu berkualitas kayak nabinya Bani Israel. Nah ini penting sekali saya utarakan supaya dicek saja. Kalau kita nggak percaya dicek saja dalam hadis-hadis sahih. Misalnya begini, ketika Nabi memenangkan perang Badar, itu ada Asra Badrin, tawanan-tawanan perang Badar. Nabi suka musyawarah, suka rembukan. Ya Abu Bakrin, menurut kamu tawanan ini diapakan? Kata Abu Bakar, hum asyiratuka. Mereka itu keluarga engkau, orang-orang Quraisy. Ya dibebaskan saja. Pakai tebusan. Nanti uang itu kita kelola supaya jadi penguat Islam. Dan orang-orang ini merasa utang jasa karena harusnya dibunuh, tapi kita bebaskan. Tanya, bagaimana kamu ya Umar menurut kamu? Kata Umar, ini kan orang-orang yang dulu ingin bunuh kamu. Yang ingin menghabisi jenengan, ingin dan sudah ngusir jenengan. Ya setelah ketangkap ya dibunuh, kok repot. Apa kata Rasulullah? Rasulullah spontan ngendikan, innama salah kayak Abu Bakrin kama sali Ibrahim. Kamu ibarat kayak Nabi Ibrahim. Izqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innakal ghafurur rahim. Jadi Nabi Ibrahim itu unik. Melihat umat itu sesyafakoh itu. Syafakoh itu banget sayangnya. Nabi Ibrahim cara berpikir, faman tabi'ani fa innahu minni, orang yang ikut saya ya Allah pasti golongan saya, tentu layak masuk surga. Waman asoni, orang yang mendurhakai saya, fa innaka ghafurur rahim, engkau Maha Pengampun. Bukan yang mendurhakai langsung masuk neraka, enggak, engkau Maha Pengampun. Wa masaluka ya Umar kama salin Nuh, isqala rabbi la tazar ala ardi minal kafirina dajjara. Umar, kamu mirip Nabi Nuh, inginnya semua orang kafir dihabisin. Ya masyhur kan Nabi Nuh itu nggak ingin ada orang kafir sampai ada banjir tufan. Nah kalau sampean tanya bedanya apa dengan garis keras sekarang? Bedanya ya beda sekali. Kalau Nabi Nuh benci sama orang kafir itu diserahkan yang punya. Sehingga yang punya yaitu Allah yang menghukum dengan banjir bandang. Tapi kalau kita kan kadang kita bertindak sendiri. Jadi potensi disalahkan. Yang jelas dalam hadis-hadis sahih, Nabi Nuh itu tidak bisa mensafaati karena itu. Ketika diminta ini hadis sahih bukan ada di Bukhari, ada di Muslim. Karena biasanya kalau di kota itu ditanya ini sahih enggak. Untungnya yang tanya kadang enggak paham, ini alhamdulillahnya jadi wah repot. Nabi Nuh itu diantara sebabnya enggak bisa mensafaati adalah pernah corong Jawa maksudno kaume. Kalau dalam bahasa Arab itu da'a li Zaidin berarti mendoakan positif, kalau da'a la Zaidin mendoakan negatif. Kalau orang Jawa itu ada doa, ada pasot. Nabi Nuh adalah orang yang pernah maksudkan kaumnya. Nah, saya cerita sedikit tentang Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dianggap tadi cerminannya Abu Bakar, dianggap niru Ibrahim, cerminannya Umar, dianggap niru Nabi siapa? Nabi Nuh. Lalu kalau sampean tanya, bedanya gimana? Begini logikanya. Andai kan kita mengkaji secara akademik begini. Ada ulama besar, namanya Abdul Hasan Asyadzili, itu masyhur di Indonesia menjadi Thariqah Asyadziliyah. Terus ada seorang muridnya minta gini, ya Abdul Hasan Asyadzili, tolong saya dikasih ijazah supaya saya tidak pernah maksiat di bumi ini. Karena saya takut sama Allah, kalau saya maksiat itu merasa tidak nyaman dengan Allah. Abdul Hasan Asyadzili ini malah marah besar. Atuhibbu alla tadhara maghfiratu. Kalau kamu tidak pernah maksiat, berarti kamu suka maghfirahnya Allah Ta'ala itu tidak kelihatan. Karena tidak ada yang maksiat. Tapi bukan dukung kamu yang tidak ada. Ini cerita ilmiah. Tapi kalau Said Abdul Al-Haddad, itu kebalikannya. Ada orang fasik itu hidup berkeliaran, mengganggu masyarakat, ganggu ketertiban agama. Sabda kiai atau siapa gitu mendoakan supaya tobat atau dikasih panjang umur supaya nanti bisa tobat. Itu beliau, Said Abdul Al-Haddad marah besar. Man da'a li fasikin bil baqa faqad ahabba ayyusawahu fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik hidup berarti dia suka Allah dimaksiati di buminya. Jadi akhirnya jadi kutub besar, yang satu Sadziliyah, yang satu
Ad-Dadi. Kenapa ya? Karena tadi yang satu cerminan Nabi Isa, yang satu cerminan Nabi Yahya. Sebagaimana sabda Rasulullah tadi, apa ulama ummati ka anbiya'i bani Israil. Juga masyhur dalam aplikasi pengajaran juga gitu. Masyhur sekali dalam kitab-kitab diceritakan. Kalau Said Abdul Haddad, kalau ada orang sowan itu, kamu ngaji sama siapa? Sama si A itu. Pernah nangis gak pas ngajar? Gak pernah. Udah gak terus, gak usah diterusin ngaji orang seperti itu. Hatinya atas ya, wong ora iso nangis ya. Tapi kalau Abu Hasan Asadili kebalikan, kamu ngaji sama siapa? Sama si A. Pernah tertawa enggak kalau ngaji? Enggak pernah. Udah, enggak usah ngaji sama orang itu. Orang enggak bisa syukur. jadi itu manhaj besar. Nah akhirnya orang-orang kayak kita ini enggak jelas semua. Nangis ya bisa, syukur, guyu ya bisa. Cuma celakanya kalau kita nangis karena tidak punya uang, kalau guyu karena punya uang, itu masalahnya. Tapi kalau wali-wali dulu enggak. Kalau senyum ya karena saking yakin rahmatnya Allah itu wasiat rahmatu. Kalau nangis, ya karena takut azabnya Allah. Kalau kita kan enggak, sangat-sangat materialistik. Ini yang membedakan kita. Sebenarnya nangis dan senyum itu satu keharusan, karena Allah punya madharul jalal. Ketika Allah dengan sifat keagungannya, maka kita ini seorang Jawa serakot bersenyum. Tapi Allah itu kadang sebagai madharul jamal. Adanya satu keasikan. Sehingga yang merengut itu yang salah. Makanya dalam ilmu tasawuf, kutub wali itu hanya dua. Allah dengan madharul jalal, dengan Allah yang madharul jamal. Contoh madharul jalal misalnya gini. Ketika Nabi Musa ingin melihat Allah, saking kangennya ingin melihat Allah, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah saya beri hak untuk melihat engkau. Allah dengan jalalnya gini, Allah itu qadim, superior. Tentu gak layak tersentuh barang hadis itu makhluk. Sehingga ketika falam matajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Sehingga enggak levelnya apapun hebatnya Nabi ini tetap makhluk. Sementara Allah itu qadim. Enggak kuat. Makhluk yang fana ini, yang profan ini enggak kuat. Enggak kuat menampung zat yang qadim, yang superior. Sehingga gunung pun hancur. Nabi Musa pingsan. Tapi ketika Allah dengan madharul jamal itu Allah dengan keindahannya, dengan kasih sayangnya, memberi hak makhluknya untuk melihat. Nah, di sini ini Allah sering ngendikan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti ada wajah-wajah yang di surga itu melihat saya kata. Tapi apakah betul melihat kayak saya melihat dosen, melihat Pak Rektor, melihat teman-teman itu tidak bisa. Karena Allah itu qadim, sehingga meskipun manusia ahlul jannah melihat Allah, tetap Allah ngendikan la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Karena Allah di balik jamalnya ya punya jalal, di balik jalalnya juga punya jalal. Sehingga selalu di Quran itu diulang beberapa kali supaya proporsional. Nah, kenapa ahli sunnah tetap berkeyakinan Allah bisa dilihat? Logikanya begini. Fa inna kulla maujudin yasihu ayyura. Allah itu zat sing nyata-nyata wujud dan punya eksistensi. Di mana-mana sesuatu yang wujud itu layak untuk bisa dilihat. Lalu pertanyaannya gini, kenapa kita tidak bisa melihat sekarang kok nunggu di akhirat? Karena mata kita sekarang itu profan, fana. Sementara kita setelah di surga, tubuh kita didesain abadi. Ya saya ulang lagi ya, setelah kita di surga, semua fisik kita ini didesain abadi. Tentu karena desainnya sudah abadi, layak melihat zat yang abadi. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak bisa ikhatoh, tidak bisa melihat sampai faham, la tudrikul absar? Karena abadi kita itu diabadikan. Sebagaimana surga abadinya diabadikan. Neraka ya diabadikan. Sementara Allah abadi dengan dirinya sendiri. Yaitu Al-Qayyum. Atau dalam bahasa ngajinya Qiyamuhu binafsi. Nah lalu pertanyaan, makanya Mu'tazilah itu menentang betul kalau orang di surga bisa melihat Allah. Cara berpikir Mu'tazilah, melihat itu artinya yang dilihat ada arahnya. Sementara Allah terbebas dari arah. Tapi kata ahli sunnah cara berpikir tidak seperti itu. Melihat itu pokoknya tahu. Nah, tahu karena mata itu karena kita ditakdir tahu itu karena mata. Sebetulnya yang menjadikan tahu itu tidak mata. Ya kalau tahu ya tahu saja, bukan harus pakai mata. Itu cara berpikir ahli sunnah wal jamaah. Jadi sabri ya bocoran. Kenapa mazhab ahli sunnah itu yang dipilih oleh banyak mayoritas di dunia, jumhur itu. Ahli sunnah itu dianggap pikirannya lebih orisinal.
Misalnya Ahlussunnah kalau ditanya, kenapa kamu melihat? Ya melihat saja. Kenapa kamu mendengar? Ya mendengar saja. Kesannya itu tidak rasional, kayak orang yang nggak pinter itu. Tapi sebetulnya itu yang benar. Jadi cara berpikir Ahlussunnah itu melihat itu menjadi tahu. Menjadi tahu itu bisa karena mendengar, bisa karena melihat, bisa karena dikasih tahu, bisa karena bersentuhan. Sebab itu di Quran itu ada ayat ala ya'lamu man khalaqa, bukankah zat yang menciptakan itu menjadi tahu. Sehingga kenapa Allah itu selalu tahu? Karena Allah yang menciptakan. Kalau kamu tahu karena mata, sekali itu jauh, maka kamu tidak melihat. Atau kamu sekarang buta, kamu tidak melihat. Atau tertutupi barang itu, maka kamu tidak melihat. Tapi kalau kamu tahu karena kamu menciptakan, maka akan melihat terus. Misalnya saya ini tukang batu. Saya ingat betul ketika saya bangun Monas, itu pulpen saya tak tanam di dalam Monas. Saya ingat betul kalau pulpen saya warnanya putih, tak tanam di Monas 2 meter dari pondasi. Setelah saya pulang ke Jogja ditanya, di dalam Monas ada apa? Ada pulpen. Posisinya 2 meter dari pondasi. Kenapa saya tahu? Karena saya yang menciptakan. Nah, karena menciptakan ini sehingga tahu saya akan terus-menerus. Tapi kalau tahu karena mata sekali barang itu tertutupi, nggak tahu. Misalnya saya tahu jenengan karena dekat sekali jenengan kemana-mana saya sudah tidak tahu. Tapi kalau saya menaruh sesuatu di tubuh Anda, sehingga kamu kemana-mana tetap tahu bahwa barang itu ada di tubuh. Nanti kalau ada yang protes, tapi bisa saja Gus barang itu dicuri orang kemudian Anda tidak tahu. Yang menjadi tidak tahu karena saya sudah tidak menciptakan suasana itu. Selagi saya yang menciptakan, maka akan tahu terus. Nah, tapi karena Allah ini menciptakan semua yang ada di bumi, maka Allah tahu terus. Jika Allah tahu cara bikin kuman, terus tahu bahwa manusia itu punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Mesti gak kebayang. Kamu bayangkan kayak, makanya Allah itu kalau cerita sederhana, innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu tidak malu bikin perumpamaan nyamuk, karena nyamuk itu lebih dahsyat timbang gajah. Para pematung itu disuruh bikin gajah masih mampu. Bikinkan patung gajah, mungkin masih sanggup. Tapi kalau tak suruh bikin patung nyamuk, nggak usah bikin hidup, patungnya saja sekecil itu. Padahal nyamuk kecil itu punya organ tubuh. Lalu bikinnya organ tubuh nyamuk itu kayak apa? Organnya punya kuman, kumannya punya organ, organnya juga punya kuman. Sehingga orang-orang alim itu baca nyamuk itu lebih jadi ayat Allah ketimbang melihat dinosaurus. Tapi sekarang orang itu nggak tertarik ceritanya. Jadi beda perasaannya orang alim sama orang awam. Kalau orang awam tuh melihat mukjizat kan yang dasar-dasar kayak dinosaurus, gajah, wow gitu. Kalau orang alim nggak, malah melihat nyamuk. Nah, kealiman seperti itu terjaga di umatnya Muhammad, di umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena ketika umat ini nggak ditundui para nabi, itu Allah menjamin Muhammad, ulama umatmu nanti punya kemampuan seperti nabi. Tentu tidak dalam keutamaan ya, keutamaan tentu nggak sekelas sama nabi. Kenapa itu terjadi? Karena tadi para nabi ini mewakili sekian karakter. Kalau kita sangat mencintai Indonesia, maka kita akan tegas siapapun yang ingin menghancurkan Indonesia. Itu kira-kira cerminan Nabi Nuh. Kalau kita sangat mencintai Allah, maka kita akan benci sebenci-bencinya sama orang yang mendurhakai Allah. Tapi masalahnya, Allah yang kita cintai itu memaklumatkan diri kalau bersifat ghafur, pengampun. Jika kalau kita terlalu kasar, ini kan yang kita cintai bersifat ghafur kok kita kasar. Di sini Nabi Ibrahim. Beliau sangat mantau sekali sama yang durhaka sama Allah. Tapi kalau mau mantau gimana? Zat yang mengajarkan itu bersifat ghafur. Maka kita mau tidak mau. Makanya ada riwayat mengatakan takhallaku bi akhlaqillah, kamu bertata krama kayak akhlaknya Allah. Akhirnya ya sudah, kita mau apa coba? Kira-kira kalau kamu mencintai seseorang, itu potensinya kan dua, protektif. Ada telepon, itu dari siapa? Cewek atau cowok, protektif. Itu bukti cinta atau bukti suudon, kan tidak tahu. Tapi misalnya kamu cinta perempuan terus, WA-an sama lelaki gak apa-apa, jalan sama lelaki gak apa-apa, sama masa lalunya pacarnya juga gak apa-apa. Itu cinta apa pembiaran? Kan sama-sama gak jelas. Nah kira-kira mencintai Allah itu kira-kira analoginya seperti itu. Kalau yang satu protektif, Allah harus zat satu-satunya yang disembah.
nggak boleh didurhakai, nggak boleh dikhianati kok. Sehingga ini sangat keras sekali. Nah, ini Nabi Nuh. Di sini ada Nabi Ibrahim karena orang yang zat yang kita cintai bersifat ghafur. Jika kalau kita terlalu tegas beda dengan sifatnya Allah yang bersifat ghafur. Nah, umatnya Nabi seperti itu mulai dulu. Ada yang moderat, ada yang keras, ada yang setengah keras, setengah moderat. Ada yang ngambil sikap, oh udah mangan turu, ngenteni mati. Nah, itu lebih baik itu timbang punya ijtihad tapi gak jelas, mendingan. Itu ada riwayatnya. Suatu saat ibadah akhir umatku terbaik adalah tidur. Maksudnya tidur itu gak ngambil sikap, masyhur itu. Saya beri riwayat yang ada di Bukhari Muslim. Satakunu fitanun. Al-qa'id fiya khairun nal-qa'im wal-qa'in fiya khairun nal-masi wal-masi fiya khairun nas-sa'i. Nanti di akhir zaman itu banyak fitnah. Kata Rasulullah, yang duduk lebih baik ketimbang yang berdiri. Yang berdiri lebih baik ketimbang yang jalan. Yang jalan biasa lebih baik ketimbang yang jalan bergegas. Man tasyarrafa laha tastasrifu. Fitnah itu adalah siapa yang terlibat maka akan semakin parah. Sehingga semenjak itu ulama berpikir nanti di akhir zaman kalau ada fitnah, itu sebaiknya orang ngambil sikap sepasif-pasifnya, secuek-cueknya. Jadi semua syurahul hadis sepakat makna hadis ini apa? Orang disuruh sikap secuek-cuek. Misalnya pilihan presiden, contoh kecil pilihan presiden. Mungkin para intelektual nggak merasa, tapi kalau ulama itu cara berpikir beda. Pilihan presiden, kamu fanatik milih A, yang satu fanatik milih B. Ya presiden atau bupati atau gubernur. Terus yang satu bilang gini, wah kalau nggak di presideni A, nggak di bupati A, nggak di gubernur A, negara ini rusak. Mungkin betul dari segi jejak rekamnya A ini bagus. Tapi pertanyaannya secara tauhid, bagaimana Anda menggantungkan kesejahteraan sama makhluk? Kamu nggak pernah terusik begitu kan para intelektual? Itu kan melukai. Bagaimana mungkin Anda menggantungkan kesejahteraan dengan seorang makhluk? Wah kalau di presiden A pasti Indonesia makmur, kalau bupati A pasti Sleman makmur, pasti Bantul makmur. Nah, bagaimana mungkin makhluk yang sedang soleh kamu pastikan selalu soleh? Wong dia makhluk bisa berubah. Sementara yang B misalnya fasik, wah kalau dipimpin B pasti rusak negara. Bagaimana kamu pastikan B yang fasik selalu fasik? Dia aja dia husnul Fatimah, yang fasik pas mimpin jadi soleh, yang soleh pas mimpin jadi fasik. Akhirnya ulama karena tahu sifat manusia itu berubah dan kendali di tangan Allah. Sikapnya nggak jelas. Saya ini termasuk orang yang terkenal nggak jelas. Karena kalau ditanya, Gus sampean pilih presiden mana, bakti mana? Sanut pangeran sing dadi aku loyal. Wah, anut pangeran yo kacau. Wah, kowe kacau menan anut pangeran kan. Ini kan sudah tidak sambung karena pikirannya ulama. Memang nggak beda, cara berpikir ulama itu beda. Bahkan bapak saya itu kalau didik saya itu begini. Kalau meseli saya atau ngirim saya dulu itu kan pakai mesel. Ini uang kamu 500.000 untuk kamu. Mesti ditambahi 100.000 ini untuk buat jajan sama teman-teman. Mesti ada uang pokok, ada uang sodako. Dulu saya sering tanya, kenapa bapak sangat menghormati teman-teman saya? Kata bapak, kue mondok aku ra iso nyukupi, sing iso nyukupi ya kanca-kanca. Ternyata betul, rata-rata anak kuliah atau anak mondok, uang pribadinya kan 8 hari dari dikirim sudah habis. Berarti kan masih 22 hari, kok bisa hidup itu kan barokahnya teman-teman itu. Malah yang agak beling itu 1 hari sudah habis, berarti ada 29 yang bergantung sana-sini. Sehingga Nabi dulu cara ngendikan itu unik. Kata Nabi, da'un nasa yarzuqu wahu ba'duhum ba'duhum. Menusau barnawa, enggak saling memberi rezeki. Ketika ada collab, Medina itu pernah collab, terus sekarang pernah defisit. Beberapa pakar ekonomi datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sa'ir, tolong dikasih harga standar. Tapi apa jawabannya Nabi? La tusa'iru fa inna Allaha huwal musa'ir. Kamu jangan kasih harga, Allah sendiri yang menentukan harga itu. Terus kata Nabi, kenapa engkau begitu ya Rasulullah? Ini negara harus ditentukan harga karena gini-gini. Kata Nabi, saya tidak ingin ketemu Allah dalam keadaan dolim. Tapi ini tentu di teori ilmu modern ini masalah. Tapi menurut orang modern. Tapi kalau menurut ilmu hakikat itu nggak akan masalah. Misalnya, kenapa Nabi tidak menentukan harga dalam keadaan negara seperti itu? Jawabannya pakar-pakar hakikat. Ya saya ulang lagi pakar-pakar hakikat. Begini, misalnya ada orang menimbun
supaya nanti harganya mahal ini. Terus ditimbun terus sampai nunggu harganya mahal. Lama-lama dia sadar kalau timbunannya nggak ada gunanya karena ternyata orang nggak beli. Nah, ketika orang nggak punya kemampuan beli, yang menimbun juga tidak punya uang. Nah, tapi kalau sampean tanya, tapi Gus nak tuku barang pokok kan kita mati karena kehabisan stok. Itu masalah tauhid Anda. Bagaimana mungkin kamu bayangkan seorang makhluk tidak bisa hidup atau nggak dapat rezeki? Nabi itu orang yang sampai ke derajat hakikat dari tidak pernah bayangkan gitu. Salah sampean jadi orang yang tauhidnya masalah. Sehingga terus bayangkan, wah kalau negara ini kayak, wah kita makan apa? Kalau negara nggak stabil, wah kita gimana? Itu tidak bisa seperti itu. Dulu ketika kita dijajah Belanda, itu kiai-kiai kita, Mbak Hasyim Asy'ari, Mbak Ahmad Dahlan, mondoknya di Mekah. Sampai alim alama, dua beliau, Mbak Hasyim sama Mbak Ahmad Dahlan itu ngajinya sama-sama Syekh Khotib Minangkabau. Cuma Mbah Hasyim lebih menekuni ke Syekh Mahfud Termas, yang satu menekuni Syekh Khotib Minangkabau. Jadi dua beliau itu ngaji di guru yang sama. Mbah saya, buyut saya itu ya sudah mondok Mekah. Itu zaman dijajah Belanda. Sekarang kita agak dijajah, agak mondok di sana. Buyut saya itu zaman itu sudah haji. Buyut kelima saya. Itu dulu kalau ingin cari tempat yang teduh, itu masuk ke gua. Itu masuk gua itu hanya kepalanya saja. Kakinya masih di luar. Karena gua di Arab tidak seperti gua di sini. Kalau gua di sini kan orang bisa masuk semua. Kalau gua Arab kan hanya celah-celah batu-batu besar. Sehingga ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, singgah di Gua Sur, kata Abu Bakar gimana? Andai kan ya, ada orang kafir di depan gua. Kata Abu Bakar gimana? Andai kan mereka melihat kakinya, pasti melihat kita. Karena gua di sana itu satu tubuh tidak bisa masuk penuh. Kalau gua di sini kan ada yang mobil saja bisa masuk. Nah itu bahasa saya kalau mau istirahat itu masuk gua, separuh badan di dalam gua, separuhnya masih di tuh. Nah sekarang terus kita bilang, wah kalau kita negara tidak stabil, kita haji kemana dulu? Zaman dijajah Belanda, kita bisa haji. Soal kebahagiaan, nenek moyang pulau jenengan tuh anaknya banyak. Dijajah Belanda, jajah Jepang, ya nyatanya anaknya banyak-banyak. Itu kira-kira bahagia apa enggak? Artinya gini, ya tentu kita tidak ingin dijajah itu tentu ya. Tapi kita ini selalu latah. Wah kalau ekonomi jatuh kita makan apa? Kalau kita dijajah kita tidak perlu seperti itu. Rahmatnya Allah Ta'ala itu akan adrokatna. Rahmatnya Allah Ta'ala akan menemukan kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan